Bang Hotman siap sidang hari ini Amar Soni. I want your handsome face in my video. Eh? This is quite different. We are still under the Dutch rules of law, so it need to change a lot. Jadi aku tahu banget kejadiannya karena Bang Amar cerita sama aku gitu. Dan dia habis kejadian ini mungkin dites urin ya. Aku lupa kayak dites urin mungkin positif, masih make. Akhirnya dia diselti 40 hari. Maksudnya kok bisa ada sirkulasi itu ke dalam orang-orang warga binaan, kan kasihan kan, mereka mau sembuh mau dibina tiba-tiba dikasih barang direcokin lagi kan. Nah dari situ dia bener-bener tobat, sadar ya, aku bukan ngelebihin tapi emang ini kenyataannya. Udah yang aku kapok, aku capek kata dia gitu. Ya udah emang udah waktunya dia tuh. Nah dari situ kan nggak lama puasa kan. Dia akhirnya berteman lah sama bapak-bapak yang di masjid gitu, sholatnya di masjid gitu kan. Itu sampai setiap aku kunjungan tuh bapak-bapak sipirnya gini, "Dok, Amar banyak berubah loh sekarang semenjak kejadian ini, ketemu di masjid mulu, jadi humas masjid, kadang azan di blok untuk sholat maghrib gitu." Jadi kejadian setelah itu tuh emang benar-benar Bang Amar udah banyak berubah. Itu lagi diselidiki tapi sudah tahu orangnya itu siapa, dan kita sudah tahu nanti itu dia akan menjerat dia ke dalam penjara dia itu ya nanti ya. Tengok nanti, lihat nanti. Dia pun akan masuk penjara juga nanti itu. Sabar Amar Joni, tidur amin, bebaskan dari amin. Amar Joni segera bebas, amin. Begitu banyak orang yang mendukung kebebasan Amar Zoni, mengatakan Amar Zoni tidak bersalah dalam hal pengedaran narkoba. Dia hanya sakit, dia perlu diobati. Yang perlu dipenjara itulah orang yang memberikan narkoba kepada Amar Zoni. Orang yang memasuk narkoba ke penjara, itu yang perlu dipenjara, bukan orang yang dalam penjara yang dia itu sakit. Ini pernyataan seorang pengacara yang luar biasa, teman-teman. Ini adalah pernyataan seorang pengacara yang bersih hatinya untuk membantu Amar Zoni. Jadi semakin kuat niat kita untuk membantu kebebasan Amar Zoni agar hakim dan jaksa meninjau ulang kembali kasus yang menjerat Amar Zoni. Begitu banyak orang yang memberikan statement pernyataan. Apakah jaksa dan hakim ini akan berubah statementnya dari yang mengatakan Amar Zoni pengedar bisa ditutup penjara, atau dengan banyak dukungan orang jaksa berubah pendapatnya untuk membantu Amar Zoni terbebas dari hukuman penjara? Ayo kita dukung jaksa, teman-teman. Kita dukung hakim yang menyidak Amar Zoni ini untuk mengeluarkan pendapatnya yang bersih, mengeluarkan pendapatnya yang berlian untuk membantu Amar Zoni terbebas dari penjara. Karena dia lagi sakit. Orang sakit itu butuh diobati. Orang sakit itu tidak berdaya. Ketika dia nggak berdaya, kepada siapa dia minta tolong? Tentu inilah keputusan hakim dan jaksa lagi yang punya hati nurani. Mudah-mudahan jaksa kita mempunyai hati nurani yang baik, hati nurani yang bersih. Tidak ada embel-embel apapun, tidak ada iming-iming apapun. Mudah-mudahan kita meminta kepada jaksa yang memenjarakan Amar Zoni, yang menuntut Amar Zoni, kita minta kebersihan hatinya. Mudah-mudahan jaksa bersih hatinya, bersih jiwanya, untuk memberikan kebebasan kepada Amar Zoni yang saat ini lagi sakit. Saya berharap mudah-mudahan melalui perkataan saya, melalui video ini, mudah-mudahan hati jaksa kita terbuka hati, teman-teman. Itu yang kita harapkan, yaitu pernyataan bersih seorang jaksa agar Amar Zoni dibebaskan dari tuntutan apapun. Dia lagi sakit. Itu saya hormat kepada jaksa yang menuntut Amar Zoni saat ini, yang untuk sidang selanjutnya mudah-mudahan terbuka hatinya untuk menolong Amar Zoni. Ayo teman-teman, mari kita berdoa semoga jaksa penuntut umum yang menuntut Amar Zoni mudah-mudahan terbuka hatinya untuk membantu Amar Zoni keluar dari masalah ini. Gimana menurut pendapat teman-teman? Bersedia kalian mendoakan jaksa penuntut umum ini yang menuntut Amar Zoni ini agar dia betul-betul mengeluarkan statement yang bersih, statement yang tidak dipengaruhi oleh apapun,
Mudah-mudahan teman-teman, mudah-mudahan hati jaksa terdorong untuk membantu Amar Zoni. Saya tidak membenarkan mau 1 linting, mau setengah linting, mau sepertiga linting, mau seperempat, enggak saya benarkan. Tapi maksud saya, kalau memang benar cuma 1 linting, kok bisa di sana sih? Orang yang berlinting-linting nggak ada di sana? Coba. Nah, saya nggak ngerti saya kata-kata apa yang saya harus omongin lagi. Kok bisa sih? Itu perlu, dia tuh butuh rehab, Bapak. Dia itu butuh rehab. Dia tuh kalau di sana masuk, Pak, ketemu lagi sama orang temennya nanti yang misal 1 sel gimana, yang apa, mau jadi apa ini anak, mau jadi apa, gara-gara astagfirullah dia masuk ke situ, ketemu lagi nanti misalnya ada ketemu lingkungan yang lebih parah, kita sama dengan kita mau ngebunuh nih anak. Menurut gue ya, menurut gue sama kita pengen menghilangkan ini anak, menghilangkan masa depannya, menghilangkan cita-citanya. Saya nggak tahu, penting itulah yang saya bisa omongin. Please kembalikan, kalau memang benar seperti Bapak itu yang bilang cuma 1 linting, please kembalikan nama baik Amar Zoni. Memang saya tidak pernah membolehkan dan saya tidak pernah menormalisasi untuk orang memakai begitu. Tidak, tapi please pakai hati lah. Kalau memang sudah terjerembab, sudah kecanduan, itu perlu rehab, perlu diperbaiki Bapak Ibu. Kalau misalnya saya bisa berkirim surat atau saya bisa menolong, bagaimana akan saya lakukan, apapun akan saya lakukan. Buat Alitia Joni ya Dek, ya sayang ya. Coba hubungin sayang, hubungin. Kau manggil saya, hubungin sayang ya. Ya. Kakak kamu itu butuh rehab. Kakak kamu tuh butuh pemulihan jiwanya. Harus dijauhkan dari orang-orang yang sekelilingnya yang gak baik. Ya, masukkan ke lingkungan yang baik, itu akan insya Allah ya. Karena itu anak tidak ada sedikit pun kriminalnya. Menurut aku ya, tidak ada sedikit pun kriminal. Aku lihat dari aku lihat. Aku memantau dia dari mulai dulu dia masih kecil loh. Tidak ada mereka ini kriminalnya. Mungkin hanya kurang kasih sayang seorang, dan ini hanya korban dari pergaulan. Mungkin kan aku bilang, mungkin juga dia orangnya tidak bisa. Makanya aku bilang tadi, kuhimbau hati-hati anak yang tidak mau mengungkapkan apa yang dia mau, bisa lari ke situ. Polisi akhirnya bergerak, tapi nama yang muncul bikin syok. Setelah sekian lama publik berspekulasi dan menanti kepastian, akhirnya polisi secara resmi memanggil beberapa pihak untuk dimintai keterangan atas kasus yang menyeret nama Amar Zoni. Namun yang bikin kaget bukan cuma waktunya, melainkan siapa yang disebut-sebut ikut terseret. Seseorang yang sangat dekat dengan Irish Bella. Bukan dari keluarga Amar, bukan juga dari pihak luar, tapi diduga kuat dari lingkaran terdekat IB sendiri. Waktu pemeriksaan ini terjadi hanya beberapa hari setelah muncul rumor bahwa ada pihak yang berupaya membungkam proses hukum dengan cara halus. Netizen mulai ramai menyoroti satu nama yang sebelumnya sempat tampil di acara pernikahan IB. Belum ada konfirmasi langsung dari pihak kepolisian soal siapa yang diperiksa, tapi kalimat pihak tertentu dari internal bikin publik makin yakin kalau ini bukan sekadar gosip murahan. Semua mata tertuju pada sosok yang sebelumnya selalu diam dan cenderung menghindar dari sorotan. Dan yang lebih bikin bulu kuduk berdiri, informasi ini bocor justru dari media yang selama ini dikenal dekat dengan lingkaran IB. Tapi tunggu dulu, ini baru permulaan. Postingan misterius Irish Bella langsung viral. Apa maksudnya? Satu unggahan singkat dari Irish Bella di Instagram Story mendadak jadi bahan obrolan seluruh negeri. Dalam unggahan itu, ia menulis kalimat ambigu. Kebenaran tidak perlu dibuktikan dengan suara keras. Cukup diam dan lihat siapa yang panik duluan. Netizen langsung geger. Banyak yang menilai kata-kata itu ditujukan kepada sosok yang kini sedang diperiksa polisi. Tapi ada juga yang mengaitkan kata-kata itu sebagai pesan sindiran kepada sang mantan suami, Amar Zoni. Yang bikin suasana makin panas adalah waktu unggahannya. Hanya beberapa jam setelah kabar pemeriksaan itu mencuat.
Beberapa fans merasa Irish Bella sedang mencoba menegaskan bahwa dirinya tak terlibat. Tapi di sisi lain, para pengamat media menilai ini adalah cara halus menyampaikan bahwa dia tahu lebih banyak daripada yang dikira publik. Kata diam dan panik di unggahan itu disebut-sebut mengarah ke seseorang yang selama ini tampak tenang di luar, tapi sebenarnya sedang ketar-ketir di balik layar. Jadi, apakah ini kode keras atau hanya kebetulan? Yang pasti, semua mata kini makin tajam memantau setiap langkah Irish Bella. Dan seperti biasa, komentar netizen tak kalah pedas. Aktor terbaik seringkali bukan di film, tapi di dunia nyata. Nama Haldi Sabri mulai disebut. Kenapa bisa terseret? Munculnya nama Haldi Sabri di tengah badai kasus ini benar-benar mengagetkan publik. Sosok yang dikenal tenang dan jarang muncul di media itu tiba-tiba jadi trending topik. Beberapa netizen mengklaim bahwa hubungan Haldi dengan Irish Bella bukan sekedar pernikahan biasa, tapi menyimpan dinamika yang rumit, terutama karena waktu pernikahan mereka yang sangat dekat dengan penahanan Amarzoni. Banyak yang bertanya, kok bisa secepat itu? Kecurigaan makin memuncak ketika salah satu akun gosip mengunggah bukti chat lawas yang menunjukkan bahwa hubungan Ibe dan Haldi sudah terjalin jauh sebelum publik mengetahuinya. Meski belum ada bukti hukum, opini publik sudah terbentuk. Haldi dianggap tahu lebih banyak dari yang ia tunjukkan. Dan dengan munculnya nama pihak tertentu yang diperiksa, netizen pun langsung mengaitkannya ke sosok yang sedang dekat-dekatnya dengan Ibe. Beberapa media bahkan mencoba mengkonfirmasi ke pihak Haldi, tapi semua tutup mulut. Apakah ini strategi diam atau justru tanda ada yang harus disembunyikan? Semua masih misterius. Tapi satu hal yang pasti, suasana di balik rumah tangga baru ini sedang tidak seindah foto-foto pernikahannya. Pengacara Amarzoni beri sinyal keras, ada permainan licik. Dalam sebuah wawancara singkat, pengacara Amarzoni memberikan pernyataan yang langsung membuat publik heboh. Kami tahu siapa yang bermain di balik layar, tapi kami tunggu waktunya. Kalimat itu langsung jadi trending di berbagai platform. Para fans menganggap itu adalah sinyal bahwa Amarzoni bukan hanya korban keadaan, tapi juga korban dari skenario besar yang sudah dirancang